Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Fadullah dari kelas 1 TRPL. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sorting atau disebut dengan pengurutan di dalam pemrograman. Jadi metode yang saya akan jelaskan kali ini adalah metode bubble sort. Bubble sort ini yaitu metode sorting yang digunakan dalam pemrograman untuk mengurutkan sebuah data, sebuah indeks dari array. Itu metode ini terinspirasi dari gelembung. Ya seperti namanya juga kan, kita tahu bubble itu gelembung kan. Juga tahu sering minum gitu kan ya, bubble. Nah, itu gelembung. Tapi ini beda ya, bukan gelembung, bukan bubble yang kita biasanya minum, beda ya. Ini dalam arti bahasa Inggrisnya gitu. Bubble itu artinya gelembung ya. Nah, lalu ini terinspirasi dari gelembung-gelembung sabun nih. Nah, gelembung itu tuh kan karena ringan, dia akan mengambang di atas air kan ya. Karena dia ringan banget. Jadi kalau ada benda yang lebih berat dari gelembung ini, maka dia akan tenggelam ke dasar airnya. Lalu apa aja sih yang harus diperhatiin gitu untuk menggunakan metode bubble sort ini? Pertama, jumlah perulangannya itu sama dengan banyaknya jumlah bilangannya sama. Jadi kalau ada 6 bilangan nih, berarti 6 kali perulangan. Nah, di setiap perulangannya itu jumlah pertukaran bilangannya itu sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Jadi ya jumlah perulangannya itu sama dengan jumlah bilangannya itu. Nah, lalu meskipun deretannya tersebut dibilang udah terurut lah gitu, proses pengurutan ini akan terus diulang sampai jumlahnya tadi terpenuhi gitu. Kan udah saya bilang di sebelumnya, yang diperhatiin sebelumnya, yaitu jumlah perulangannya itu sama dengan jumlah bilangannya. Jadi kalau dia walaupun udah terurut nih, tapi kalau jumlahnya belum terpenuhi, maka dia akan terus mengulang terus ya, sampai jumlahnya terpenuhi tadi, jumlah perulangannya itu sama dengan jumlah bilangnya tadi. Nah, di dalam metode bubble sort ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya bubble sort ini algoritmanya mudah banget gitu, sederhana untuk mengurutkan sebuah data seperti yang saya jelasin sebelumnya. Kalau ini terinspirasi dari gelembung. Gelembung itu kan ringan ya, jadi karena dia ringan, jadi dia akan mengapung di atas air. Nah, sedangkan benda-benda yang berat tadi akan tenggelam ke dasar air. Selain sederhana, algoritma ini juga mudah dipahami. Dari semua metode sorting yang lain, metode ini paling mudah dipahami lah. Jadi ya mungkin hanya itu saja kelebihannya. Jika ada kekurangan, nanti langsung komentar aja ya, langsung kasih tahu gitu. Untuk kekurangannya itu yang saya kata itu adalah tingkat efisiensinya yang kurang gitu. Terus jumlah pengulangan yang dilakukan algoritma ini akan tetap sama jumlahnya meskipun data yang diurutkan sudah cukup terurut. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya gitu. Kalau walaupun datanya udah terurut nih, tapi kalau jumlah perulangannya belum terpenuhi dan belum sama dengan jumlah bilangannya, maka dia akan terus mengulang sampai jumlahnya terpenuhi. Oke, oh ya, ada ini proses dalam bubble sort ini ada dua proses, yaitu proses ascending atau artinya pengurutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan ada juga descending, yaitu pengurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, atau kita akan langsung mempraktekkan gitu, gimana prosesnya proses bubble sort ini terjadi gitu. Prosesnya gimana sih bang gitu.
Langsung aja kita masuk ke dalam prakteknya. Ini saya menggunakan Word ya, agar lebih mudah gitu. Ini bentar. Jadi di dalam prosesnya ini kita lihat di sini ya. Ini ada di indeks ini ada 7 masukan nih. Masukannya bebas gitu. Dari inputannya. Pertama yang kita masukin itu ada 4 untuk di indeks pertamanya. Indeks keduanya ada 3, indeks ketiganya ada nilainya 7, indeks keempat nilainya 6, dan indeks indeks kelima nilainya 5, indeks ke-6 itu nilainya 2, dan indeks ke-9 itu nilainya 9. Jadi dalam proses bubble sort ini dia akan membandingkan indeks pertama akan dibandingkan dengan indeks kedua. Apakah indeks kedua ini lebih besar daripada indeks pertama? Harusnya lebih kecil lah, karena kita pengen ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Besar juga bisa, lebih kecil juga bisa, tergantung proses pertukarannya gimana gitu. Jadi sini apakah indeks pertama apakah lebih besar daripada indeks kedua? Nilainya ya, nilainya bukan angka indeksnya gitu, bukan urutan indeksnya. Nilai dari indeks pertama apakah lebih besar daripada nilai indeks kedua? Jawabannya iya, berarti kondisi di sini terpenuhi atau bisa disebut dengan true. Berarti dia akan melakukan pertukaran jika kondisinya true. Indeks pertama tadi akan bertukar posisi dengan indeks kedua. Lalu lanjut ke indeks kedua. Apakah lebih besar daripada indeks ketiga? Jawabannya tidak, karena nilai dari indeks kedua ini 4 dan nilai dari indeks ketiga ini adalah 7, berarti false. Nah, lanjut ke indeks ketiga. Nilai dari indeks ketiga ini apakah lebih besar daripada nilai indeks keempat? Jawabannya ya, beda 1 ya, beda 1, 7 dengan 6. Berarti kondisinya true. Kita langsung tukar posisinya karena kondisinya terpenuhi gitu. Apakah nilai dari indeks keempat ini lebih besar daripada nilai indeks kelima? Jawabannya yes, berarti true. Kita akan langsung tukar posisinya indeks keempat dengan indeks kelima. Lanjut ke indeks kelima. Apakah lebih besar nilainya daripada nilai dari indeks ke-6? Apakah lebih besar? Ya, lebih besar. Berarti kita tukar posisinya. Posisinya itu ya, masih true. Nah, kita bandingin lagi. Apakah indeks dari ke-6 lebih besar daripada nilai indeks ke-7? Jawabannya tidak, berarti false. Nah, sudah kan? Nah, sudah sampai indeks ke-7. Nah, dia akan mengulangi lagi nih dari indeks pertama. Ulangi lagi dari indeks pertama dan akan membandingkan dengan indeks kedua lagi. Jadi prosesnya akan berulang lagi gitu. Apakah lebih besar gitu dari indeks kedua, nilai dari indeks pertama tadi? Apakah lebih besar? Tidak. Berarti tidak terjadi pertukaran itu. Nah, lanjut ke indeks kedua. Apakah lebih besar daripada indeks ketiga? Jawabannya tidak, berarti false. Jadi tidak terjadi pertukaran ya.
Dan lanjut ke indeks ketiga, apakah lebih besar daripada nilai indeks keempat? Jawabannya ya, berarti true. Di sini kita melakukan pertukaran karena kondisinya terpenuhi atau true. Lanjut ke indeks keempat, apakah nilainya lebih besar daripada indeks kelima? Jawabannya true, berarti kita tukar posisinya. Nah, lanjut ke indeks kelima, apakah nilainya lebih besar daripada indeks keenam? Tidak, berarti false, berarti tidak terjadi pertukaran ya. Nah, lanjut, apakah nilai dari indeks keenam 6 lebih besar daripada indeks ketujuh? Jawabannya tidak, berarti false, tidak terjadi pertukaran ya, tidak jadi pertukaran. Nah, sudah sampai ke 7 lagi nih, dia akan ulangin lagi gitu dari indeks pertamanya lagi. Proses ini akan terus terjadi sampai jumlah perulangannya itu terpenuhi. Berarti di sini ada 7 kali perulangan nih, 7 kali perulangan. Nah, walaupun udah terurut nih, misalnya anggap saja lah angka ini udah terurut nih, bilangan dari terkecil sampai terbesarnya udah terurut, tapi jumlah perulangannya belum terpenuhi nih. Nah, itu apakah berarti? Jawabannya ya tidak gitu. Kan seperti yang saya jelasin sebelumnya, kalau bubble sort ini walaupun udah terurut nih, tapi jumlah perulangannya belum terpenuhi, maka dia masih belum berhenti gitu sampai 7 kali dia ngulanginnya gitu. Jadi perulangan ini akan terus terulang gitu, walaupun sudah terurut ya, walaupun posisinya tidak ada yang berubah gitu, tidak yang berubah gitu aja terus itu, karena sudah terurut kondisinya kan false semua tuh, berarti tidak ada pertukaran. Nah, walaupun udah sampai seperti itu tapi jumlah perulangannya belum terpenuhi, maka dia tidak akan berhenti sampai jumlah perulangannya itu terpenuhi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangannya atau kekurang pahamannya, atau ya masih kurang lah dari apa yang saya jelasin gitu, masih kurang ngerti lah, atau nggak paham lah, atau gimana ya, penjelasannya terlalu singkat, atau gambar ya videonya buruk gitu kan ya, kualitasnya buruk gitu, atau ya inilah penjelasannya kurang bisa dimengerti, mohon dimaafkan ya, karena ya di sini saya juga masih belajar. Jadi jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video saya. Bye.